Selamat pagi pemirsa. Persoalan sengketa wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia kembali mencuat di tengah semakin mesranya hubungan kedua negara. Dalam masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang belum genap setahun, ia dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim layaknya sahabat lama sudah beberapa kali saling berkunjung. Pada pertemuan 27 Juni lalu, Presiden Prabowo dan Anwar Ibrahim mengumumkan kesepakatan pengelolaan bersama Blok Ambalat di Istana Merdeka Jakarta. Kedua pemimpin sepakat mencari solusi yang saling menguntungkan di Blok Ambalat sembari menunggu penyelesaian secara hukum. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Senin 11 Agustus 2025 dengan tema Hati-hati Telat Jaga Ambalat bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi Leo. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kita bicara soal Ambalat ini semacam apa? Masalah yang tidak juga usai. Apakah kemudian belakangan yang terjadi ketika mulai menghangat soal Ambalat ini, Indonesia memang benar-benar akan bisa, seperti yang dikatakan Presiden Prabowo, mencari jalan damai untuk menyelesaikan masalah ini, Kang Ade? Ya, Indonesia adalah negara besar. Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia, juga negara kepulauan Republik Indonesia. Yeah. Jadi kalau kita lihat dari sejarah, sebenarnya jelas bahwa Blok Ambalat ini adalah blok yang memang berada di Laut Sulawesi, sekitar 15 km persegi, dan sekarang sedang diperebutkan. Tetapi kalau kita lihat dari sejarahnya, sejak perjanjian Inggris dan Belanda tahun 1851, kemudian deklarasi Juanda tahun 1957, dan perjanjian landas kontinen antara RI dan Malaysia tahun 1969, itu jelas ditegaskan bahwa Ambalat adalah masuk Indonesia. Nah, tapi kan kemudian Malaysia melakukan klaim. Pada tahun 1979, Malaysia membuat peta baru yang memasukkan Ambalat ke dalam wilayahnya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari sisi dokumen-dokumen ataupun juga perjanjian-perjanjian sebelumnya, itu jelas bahwa Ambalat ini masuk ke negara Republik Indonesia. Jadi saya melihat bahwa Joint Development Authority ini kesepakatan bersama untuk membangun secara bersama, mengelola secara bersama, ini adalah yang sifatnya sementara menurut saya. Dan ini boleh jadi juga merupakan akan menjadi api dalam sekam jika tidak dituntaskan secara hukum. Masalahnya kan ini saling klaim ya. Indonesia mengklaim, tapi Malaysia juga mengklaim. Secara hukum yang Kang Ade katakan, apakah bisa kemudian menyelesaikan masalah ini dengan menyerahkan Ambalat kepada Indonesia? Kan Malaysia juga ingin punya Ambalat ini, Kang Ade. Ini kalau kita melihat kemenangan Malaysia ya di Mahkamah Internasional, International Court Justice, itu basisnya adalah penguasaan efektif occupation. Malaysia melakukan kegiatan pembangunan di sana, melakukan kegiatan pembangunan, dan mata uangnya juga di sana mata uang ringgit kebanyakan. Kemudian juga banyak aktivitas pariwisata, konservasi, dan sebagainya. Di Sipadan. Sehingga Sipadan Ligitan. Sehingga kemudian Mahkamah Internasional melihat bahwa Malaysia yang secara faktual itu mengurus Sipadan Ligitan, seperti itu. Apakah itu kemudian juga harus dilakukan dan sudah akan dilakukan oleh Indonesia? Kita akan bahas, Kang Ade, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Senin 11 Agustus 2025. Hati-hati telat jaga Ambalat. Hati-hati telat jaga Ambalat. Persoalan sengketa wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia kembali mencuat di tengah kian mesranya hubungan kedua negara. Dalam masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang belum genap setahun, ia dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim layaknya sahabat lama sudah beberapa kali saling mengunjungi, tentunya dalam kapasitas mereka sebagai kepala negara. Pada salah satu pertemuan mereka, tepatnya 27 Juni lalu, Prabowo dan Anwar mengumumkan kesepakatan pengelolaan bersama Blok Ambalat di Istana Merdeka Jakarta. Kedua pemimpin sepakat mencari solusi yang saling menguntungkan di Blok Ambalat sembari menunggu penyelesaian secara hukum. Mekanisme pengembangan bersama atau joint development secara ekonomi dipandang sebagai solusi. Kesepakatan itu sempat memancing protes dari dalam negeri kedua negara, terutama di Malaysia.
pimpinan negara Sabah, negara bagian Malaysia yang berdekatan dengan wilayah Ambalat, meminta klarifikasi dari Anwar tentang kerjasama tersebut. Mereka mempertanyakan mengapa pemerintahan Anwar tidak mengonsultasikan dampak kerjasama tersebut lebih dahulu dengan Sabah. Di pihak Malaysia ada kekhawatiran blok Ambalat akan lepas ke Indonesia. Rasa was-was serupa juga melingkupi para pemangku kepentingan di Indonesia. Apalagi pada Rabu 6 Agustus pekan lalu, Kementerian Luar Negeri Malaysia mengumumkan penyebutan Laut Sulawesi untuk blok Ambalat. Mereka menolak memakai nama Ambalat. Komisi 1 DPR RI lantas mendesak pemerintah secara tegas mempertahankan kedaulatan Indonesia di Ambalat. Pemerintah juga diminta berkonsultasi dengan DPR RI tentang pengembangan bersama blok Ambalat oleh Indonesia dan Malaysia. Kekhawatiran dari internal kedua negara memiliki latar belakang trauma kehilangan wilayah ke tangan negara lain. Malaysia pernah kehilangan blok L dan M. Menurut Ketua Menteri Yong Tek Lee, kedua blok itu diserahkan pemerintah Malaysia ke Brunei lewat kesepakatan yang mengabaikan konsultasi dengan Sabah. Di sisi lain, Indonesia kalah dalam mempertahankan Pulau Sipadan dan Legitan dari klaim Malaysia. Pada 2002, setelah melalui proses sengketa yang panjang, Mahkamah Internasional menetapkan Sipadan dan Legitan sebagai milik Malaysia. Salah satu pertimbangan mahkamah, Malaysia dinilai lebih konsisten melakukan tindakan nyata pendudukan atas kedua pulau. Mereka membangun infrastruktur dan melakukan pengembangan di sana. Itu pukulan telak bagi Indonesia yang masih terus membekas. Oleh karena itu, wajar rasa was-was di pihak Indonesia memuncak ketika Malaysia menegaskan sikap menolak sebutan Ambalat. Kita menghargai respons Presiden Prabowo agar terjadi penyelesaian damai antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Namun, pemerintah juga mesti tegas karena penggunaan istilah geografis oleh Malaysia dapat menimbulkan implikasi politis, terutama jika digunakan untuk mengaburkan status klaim atas wilayah Ambalat. Kesepakatan pengembangan bersama pun mesti dikuliti agar jangan sampai Indonesia kecolongan lagi hanya karena pengembangan oleh Malaysia lebih banyak. Pemerintah mesti berkonsultasi dengan para pakar dan tentunya DPR sebelum menjalankan kerjasama pengembangan blok yang terindikasi kaya minyak dan gas tersebut. Jika kerjasama jadi dilakukan, porsi pengembangan mesti sama dari tahap paling awal. Pengawasan intensif diperlukan agar Malaysia membangun sesuai porsi, bukan lebih maju ketimbang Indonesia. Jangan sampai Indonesia telat menjaga Ambalat. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan dulu ya Kang Ade pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini kita mendapat telepon dari pemirsa Metro TV di Palu, Sulawesi Tengah. Ada Pak Peter. Pak Peter, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Saya singkat saja Pak. Ya silakan Pak. Selamat pagi Pak. Suatu negara dapat disegani bahkan ditakuti jika memiliki kekuatan ekonomi dan militer yang menggetarkan. Yang kedua, apakah Malaysia mempunyai pandangan yang demikian? Itu saja Pak. Pertanyaan juga untuk kita semua, termasuk pihak-pihak yang terkait.
Selamat pagi. Baik, selamat pagi Pak Peter dari Palu, Sulawesi Tengah. Terima kasih untuk pendapat Anda. Singkat, padat, jelas ini Kang Ade, bagaimana kekuatan ekonomi dan militer yang menggentarkan kalau kata Pak Peter. Masalahnya sekarang di Ambalat, apakah memang sudah ada kegiatan ekonomi yang dilakukan pemerintah Indonesia, lalu kegiatan militer atau presence-nya itu seperti apa di sana? Ya, di Blok Ambalat, Indonesia baru melakukan pengamanan ya, pengamanan secara militer, belum ada pembangunan di sana. Dan ini saya kira sangat penting sekali kalau kita lihat dari pola ya, bagaimana pola Mahkamah Internasional memenangkan sengketa batas wilayah laut dalam kasus Sipadan Ligitan, itu adanya effective occupation. Di antaranya adalah pembangunan infrastruktur, kegiatan nyata ya, aktivitas nyata. Jadi aktivitas nyata itu, sehingga Mahkamah Internasional melihat bahwa Malaysia lah yang mengurus pulau tersebut dalam kasus Sipadan Ligitan. Begitu pula Ambalat, saya kira pemerintah Indonesia harus segera melakukan kegiatan di sana. Kegiatan pembangunan, eksplorasi dan sebagainya, sehingga ketika ini maju kepada ranah internasional, Mahkamah Internasional ini bisa diakui bahwa Indonesia lah yang memiliki kawasan tersebut. Tentu saja mesti disiapkan juga sejumlah dokumen ya, beberapa perjanjian yang telah disepakati, misalnya ketika perjanjian Inggris Belanda tahun 1851 itu kan masuk kepada kawasan Hindia Belanda, artinya Indonesia. Kemudian Deklarasi Juanda 1957, dan itu diakui oleh UNCLOS tahun 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, di mana Ambalat, kemudian Sipadan Ligitan itu masuk ke dalam wilayah Indonesia, seperti itu. Belum lagi perjanjian tapal batas landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia tahun 1969. Itu disebutkan bahwa Ambalat itu masuk ke dalam wilayah Indonesia. Jadi apalagi gitu, seperti itu. Tapi sejauh ini seperti apa kegiatan atau kehadiran militer Indonesia di Ambalat, lalu juga seperti apa kegiatan ekonomi di sana? Yang kita cari tahu informasinya Kang Ade, bahwa katanya SKK Migas Pertamina sudah melakukan kontrak dan survei eksplorasi. Tapi kan itu baru eksplorasi ya. Bagaimana kemudian kita bisa meyakinkan Malaysia dan dunia internasional, Indonesia sudah ada di situ loh. Ya, itu penting ya, apa yang dilakukan oleh SKK Migas, oleh Pertamina melakukan survei eksplorasi ya, belum ada kegiatan di sana. Tetapi ini langkah awal dan itu harus segera dilakukan betul-betul bagaimana sumber daya alam di sana itu kita kelola dengan baik, adanya pembangunan dan sebagainya. Ini menjadi modal penting ya, bagaimana Indonesia kemudian nanti akan memenangkan sengketa Ambalat di dunia internasional, di Mahkamah Internasional. Ada sebagian orang yang mengatakan, Kang Ade, yang dikatakan oleh Presiden Prabowo mencari jalan damai. Damai itu kan artinya sering terjadi kita tidak bisa mendapatkan 100%, harus kompromi begitu ya, sekian persen. Dan beberapa teman mengatakan kenapa sih harus susah payah mempertahankan Ambalat, ya sudahlah lepas saja ke Malaysia, mungkin misalnya barter dengan hal lain begitu katanya. Itu bagaimana Kang Ade? Ya, joint development ini adalah pengelolaan bersama, ini sebuah strategi ya, saya kira ya, strategi bagaimana kita hidup bertetangga dengan damai. Hidup bertetangga dengan damai, kalau misalnya kita katakanlah keras-keras, ini juga menciptakan hubungan yang tidak enak dengan tetangga. Tetapi ketika ini pengelolaan bersama berjalan, kemudian juga di lapangan juga terjadi sebuah aktivitas dari pemerintah Indonesia. Bagaimana mengoptimalkan kawasan Ambalat, dan itu juga menegaskan bahwa Ambalat adalah milik Indonesia. Jadi itu saya kira sangat penting. Nah, pengelolaan bersama ini juga belum jelas juga payung hukumnya seperti apa antara Indonesia dengan Malaysia, terutama Indonesia. Kan mesti ada persetujuan dari DPR. Nah, DPR sampai hari ini secara formal itu belum memberikan pandangan seperti apa kesepakatan bersama antara Indonesia dan Malaysia dalam pengelolaan Ambalat ini. Jadi secara politik, secara ketatanegaraan ini perlu ada kesepakatan antara pemerintah dan legislatif untuk bagaimana joint development ini kemudian bisa diwujudkan. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana detailnya dari joint development ini, seperti apa, Indonesia dapat apa, kemudian Malaysia dapat apa. Nah, ini penting menurut saya. Jadi kerjasama bersama, pengelolaan bersama ini bisa dilakukan, tapi soal kedaulatan, soal siapa yang memiliki Ambalat itu juga harus diperjelas oleh pemerintah Indonesia yang harus disupport oleh parlemen, begitu Kang? Begini, Indonesia ini kalau kita berbicara pada kasus Sipadan Ligitan,
Presiden Soeharto dulu juga sama juga melakukan kesepakatan joint working group dengan Malaysia. Tetapi ini tidak membuahkan hasil. Jadi yang paling penting adalah bagaimana blok Ambalat ini yang sekarang oleh Malaysia disebut Laut Sulawesi ini tidak menjadi masalah di kemudian hari. Jangan sampai kemudian generasi mendatang anak bangsa ini menjadi bingung, menjadi terbebani dengan tidak selesainya masalah Ambalat ini. Jadi menurut saya kasus Ambalat ini bukan kasus yang kecil ya, tapi kasus yang sangat serius sekali terkait dengan kedaulatan negara Republik Indonesia. Selesainya konflik Ambalat ini memang harus dengan kepemilikan atau kedaulatan Indonesia di Ambalat, atau bisa ada bentuk lain? Kita harus jeda dahulu, Kang Ade dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Kang Ade, apa yang harus segera dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa iya betul perdamaian itu kita jaga dengan Malaysia sebagai negara serumpun, tapi kedaulatan Indonesia juga tidak goyah? Pertama harus ditegaskan bahwa Ambalat itu adalah bagian dari kedaulatan Republik Indonesia, bagian dari wilayah Indonesia, itu yang harus ditegaskan. Dan Indonesia tidak boleh mundur seinci pun. Dan kalimat ini pun disampaikan oleh Menlu Malaysia ketika bertemu dengan pemerintahan Sabah ya, Parlemen Sabah, bahwa pemerintahan Malaysia tidak akan mundur seinci pun dari blok Ambalat. Jadi sikap dari Malaysia sudah tegas. Jadi menurut saya okelah ada pengelolaan bersama, tetapi yang paling penting adalah Ambalat itu harus kembali ke dalam pangkuan bumi pertiwi. Jadi tidak boleh lagi ada kompromi di sana menurut saya. Karena secara hukum jelas perjanjian Hindia Belanda 1891, kemudian juga deklarasi Juanda yang diakui oleh UN Clause tahun 1982. Kemudian juga perjanjian landas kontinen antara Indonesia Malaysia tahun 1969. Itu Ambalat milik Indonesia. Jadi tidak boleh ada keraguan lagi oleh pemerintah Indonesia. Kekuatan militer dan ekonomi yang tadi Pak Peter dari Palu itu mengatakan seberapa menggentarkan Malaysia, itu apa yang harus dilakukan Indonesia? Apakah misalnya Angkatan Laut mengirim kapal terbesarnya mungkin begitu, bermanuver di sekitar tempat itu, atau seperti apa kira-kira? Ya menurut saya juga kalau misalnya ada pengerahan pasukan, pengerahan alutsista kita di sana, ini juga jelas akan menimbulkan ketegangan. Ketegangan tidak hanya Indonesia Malaysia, tapi juga ketegangan kawasan. Sekitarnya lagi. Karena Indonesia adalah negara besar, dan Indonesia sangat dihormati, sangat disegani. Malaysia juga saya kira juga tidak akan mundur juga. Jadi kalau ini terjadi menurut saya sangat buruk sekali. Tidak hanya bagi Indonesia Malaysia, tetapi juga bagi kawasan ASEAN dan dunia tentu saja. Nah, yang paling penting adalah bagaimana Indonesia harus menyiapkan secara hukum. Secara hukum kalau misalnya Malaysia tetap kekeh bahwa Ambalat adalah bagian dari Malaysia, kita harus menyiapkan segala dokumen, kita harus menyiapkan bagaimana aktivitas pembangunan di sana. Dan yang paling penting harus ditegaskan bahwa Ambalat ini harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia, harus tegas. Jangan sampai kemudian generasi mendatang anak bangsa ini terbebani oleh masalah Ambalat ini. Diselesaikan itu kan memang pilihannya mungkin nanti kita harus melihat sesuatu yang tidak mengenakan ya. Bagaimana deterrent efek menggentarkan, kembali lagi saya tanya yang tadi ditanyakan Pak Peter, itu bisa benar-benar dilakukan pemerintah Indonesia saat ini, Kang? Ya, tidak ada jalan lain yang bisa kita lakukan selain dengan pengamanan yang ketat di sana. Kemudian yang paling penting adalah pembangunan. Jadi dasar dari Mahkamah Internasional dalam kasus si Padan Bibitan itu adalah effective occupation. Jadi bagaimana penguasaan lapangan secara efektif. Ada pembangunan, itu yang harusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia sesegera mungkin. Sesegera mungkin itu saat kita bicara ini sudah harus segera dilakukan atau deadline-nya kapan itu? Sudah harus dilakukan menurut saya. Jangan ada lagi keterlambatan. Kita seperti editorial hari ini jangan telat menjaga Ambalat seperti itu. Baik, kita harap apa yang kita bicarakan ini juga menyumbangkan pemikiran ya, supaya kemudian pemerintah yang didukung DPR bisa segera bertindak untuk menjaga Ambalat. Kang Ade Alawi, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Kang. Pagi. Pemirsa, kesepakatan pengembangan bersama Ambalat juga harus dikuliti, dilihat agar jangan sampai Indonesia kecolongan lagi hanya karena pengembangan oleh Malaysia yang lebih banyak. Pemerintah harus berkonsultasi dengan para pakar dan tentunya DPR sebelum menjalankan kerjasama pengembangan blok yang terindikasi kaya minyak dan gas itu.
Saya Leonard Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.